Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bersama Ismail Satrianto Angga Praja, pengarang buku Sukses Itu Mudah, Bersinergi Meraih Berkah, Membangun Desa Entrepreneur Revolution. Penerapan manajemen berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Penerapan manajemen berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Mulailah berpikir dari akhir, yaitu dari outcome, yaitu berpikir bagaimana sebuah produk harus terpakai oleh pengguna atau pelanggan. Pengguna dan pelanggan ini memiliki segmen, ya begitu, segmennya masing-masing. Jika pengguna dan pelanggan ini produknya terpakai, maka ini akan menjadi energi eksternal, ya, berupa peluang atau berupa ancaman jika produknya tidak sesuai dengan keinginan pengguna dan pelanggan. Sedangkan dari produk, kalau bagus produknya, ini akan berpengaruh kepada proses dan akan berpengaruh kepada internal. Inilah yang dinamakan energi internal atau energi organisasi, yang dinamakan kekuatan atau kelemahan. Mulailah berpikir dari input. Input itu adalah masukan dari energi eksternal dan energi internal, dari uang atau finansial dan dari kekuatan organisasi. Ini masuk ke input, diproses, maka menjadi output. Mari kita sekarang berbicara mengenai bagaimana manajemen menerapkan Al-Quran di organisasi atau perusahaan. Mulai dari mana? Mulailah dari niat untuk menjalankan Al-Quran dan Sunnah dengan yang sebenar-benarnya di dalam perusahaan atau di dalam organisasi. Dari mana memulainya? Itu dari Litbang, penelitian dan pengembangan. Jadi dimulai dari rapat koordinasi Litbang, yaitu rapat bagian penelitian dan pengembangan. Ini hanya beberapa orang pemikir saja untuk memikirkan perkembangan perusahaan sebelum dibawa ke rapat umum, ya. Yang kedua adalah rapat koordinasi umum, ya. Hasil dari Litbang disampaikan ke rapat koordinasi umum dengan catatan yang benar, catatan yang bisa terbaca, yang asalnya manusia tidak tahu menjadi tahu, sehingga ini bisa menjadikan satu tujuan bersama. Ya, tentu saja cara menggerakkannya adalah harus dimaksimalkan penggunaan HP Android. Baik bisa melalui video, bisa melalui suara, bisa melalui tulisan. Apa tujuannya perusahaan itu? Tujuannya adalah perusahaan itu harus bisa mendekatkan diri
kepada Allah, yaitu menjadikan sholat kita bertambah khusyuk, senang mengaji Al-Quran, dan juga berjamaah. Ya, sholat berjamaah dan hidup berjamaah. Sholat sendiri itu 1 derajat, sedangkan sholat berjamaah ini adalah 27 derajat. Sholat di Masjidil Haram itu adalah 100.000 derajat. Sholat di Masjid Madinah adalah 10.000 derajat. Apa yang harus dipikirkan? Yang pertama adalah pelanggan. Yang kedua apa? Produk harus disesuaikan dengan keinginan pelanggan. Siapa pelanggan kita yang pertama? Pelanggan kita adalah Allah. Siapa pelanggan yang kedua? Adalah ya layani waktu. Dan siapa pelanggan yang ketiga? Manusia. Manusia itu adalah harus sampai puas hatinya tersentuh dengan produk yang diciptakan. Bagaimana cara memuaskan hati pelanggan manusia sehingga puas hatinya tersentuh? Harus dipelajari segmen mana yang akan diraih. Bahwa pelanggan itu memiliki latar belakang, yaitu berupa keyakinan, pendidikan, berupa prestasi, memiliki sejarah, memiliki budaya, dan juga memiliki kebiasaan hidupnya. Begitu. Jika ini produk ini memang sesuai dengan keinginan pelanggan, maka produk kita akan menjadi energi eksternal, yaitu mampu menyerap uang dari pelanggan ke dalam perusahaan. Maka itu apa yang pertama kali harus diperhatikan di dalam perusahaan ini? Layani pelanggan yang utama, yaitu Allah. Dahulukan panggilan Allah. Siapa-siapa yang mendahulukan panggilan Allah, maka kita pun akan didahulukan oleh Allah. Karena Allah lah yang maha pemberi, Allah lah yang maha penyayang, Allah lah yang maha menentukan. Kedua siapa? Layani waktu, terutama antara maghrib menjelang tidur. Layani waktu dengan benar, jangan sampai HP digital digunakan menjadi sihir bagi pemikiran manusia. Lalu yang ketiga adalah maksimalkan penggunaan HP, ya, yaitu jika HP tidak digunakan 3 perkara, yaitu digunakan untuk mencari pendapatan atau menambah pendapatan. Yang kedua, HP tidak dipakai untuk mencari ilmu. Yang ketiga, HP tidak digunakan untuk perencanaan masa depan, maka HP akan menjadi kejahatan bagi kemanusiaan. Karena begitu bangun, dipakai terutama menjelang maghrib, menjelang tidur, begitu bangun pada waktu fajar, maka manusia sudah dicuci otaknya, di brainstorming, sehingga pada waktu fajar menjelang siang manusia sudah tidak memiliki masa depan. Yang keempat adalah kehadiran teknologi yang terbaru. Teknologi itu adalah bisa mempermudah, bisa memperbanyak, bisa lebih murah, sehingga kualitasnya bisa terjaga lebih baik. Selanjutnya budaya hidup lebih praktis. Layani konsumen itu, pelanggan itu, mereka hidupnya lebih praktis dengan adanya HP digital. Gunakan HP digital untuk melakukan penawaran dan pembayaran. Yang selanjutnya adalah organisasi pesaing, dan yang terakhir adalah kebijakan pemerintah. Jika yang 7 poin ini diperhatikan dan ternyata
terjadi peningkatan pendapatan, maka itulah peluang. Tetapi jika terjadi penurunan pendapatan, itulah ancaman. Maka masuklah kepada internal, yaitu kepada organisasi perusahaan. Yang pertama, apa yang harus diperhatikan di organisasi perusahaan itu adalah kemampuan atau kompetensi manusia dalam mengelola aset, mengelola operasional organisasi, dalam mengelola SDM, mengelola uang, mengelola material, mengelola mesin, dan mengelola metode. Maka itu visi perusahaan adalah yang pertama, dahulukan panggilan Allah. Layani waktu dengan sebaik-baiknya. Maksimalkan HP. Maksimalkan aset dengan keteladanan, ketelitian, kecepatan pelayanan sehingga pelanggan puas, hatinya tersentuh. Maka visi perusahaan adalah membangun kesadaran apabila menjelang malam dari pengaruh HP menjadi sihir dalam pikiran manusia. Yang kedua adalah membangun kesadaran penggunaan HP untuk meningkatkan pendapatan. Yang ketiga adalah bekerja menggunakan teknologi yang lebih baru. Dan yang keempat, membangun kelompok belajar masa depan untuk persiapan pernikahan, punya anak dan istri, persiapan umroh dan haji. Maka itu strategi perusahaan adalah umat disadarkan HP digital, internet digunakan setelah maghrib sampai fajar, tidak ada relevansinya dengan peningkatan pendapatan dan ilmu, adalah kejahatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ancaman kemiskinan masa depan. Yang kedua, disadarkan pemimpin, umat, dakwah, pembelajaran, instruksi, penggunaan HP, internet adalah efisiensi ibadah dalam menggerakkan antisipasi persaingan untuk menaikkan kesejahteraan pendapatan dalam berbagai kehidupan. Ketiga adalah disadarkan HP-nya tidak boleh dipakai hal yang kurang berguna, lebih-lebih dipakai maksiat kepada Allah. Seharusnya HP-nya dipakai untuk saling memotivasi kebaikan dan kebenaran. Ini harus selalu dibicarakan dalam rapat koordinasi litbang, dalam rapat koordinasi umum. Dan di dalam rapat itu yang harus selalu fokus kepada pelanggan. Yang kedua adalah fokus kepada produk yang sesuai dengan keinginan pelanggan adalah produk pelayanan terhadap waktu. Dengan sholat dan kerja berjamaah, berhubungan dengan pelanggan menggunakan HP dan WA dan lain-lainnya. Jika ini diperhatikan, ini akan terjadi yang namanya energi organisasi atau energi internal berupa pertumbuhan organisasi. Jika pertumbuhan organisasinya bagus, baik, biasanya iklim organisasinya menjadi sehat. Tetapi jika pertumbuhan organisasinya buruk karena produknya tidak sesuai dengan pelanggan, iklim organisasi menjadi banyak konflik. Maka itu akan meningkatkan kesadaran manajemen, kesadaran dalam pengelolaan,
dan akan menjadi budaya, nilai, norma organisasi yang dimana ini akan memperkuat organisasi. Inilah yang namanya kekuatan dan kelemahan. Jadi visi perusahaan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah adalah dahulukan panggilan Allah, layani waktu, maksimalkan HP, maksimalkan aset dengan keteladanan, ketelitian, kecepatan pelayanan sehingga pelanggan puas hatinya tersentuh. Sedangkan misi perusahaan yang ke-1, membangun kesadaran apabila menjelang malam dari pengaruh HP menjadi sihir dalam pikiran manusia. Yang kedua, membangun kesadaran penggunaan HP untuk meningkatkan pendapatan. Yang ketiga, bekerja menggunakan teknologi yang lebih baru. Yang keempat, membangun kelompok belajar masa depan untuk persiapan pernikahan, umroh, dan haji. Strategi perusahaan adalah yang ke-1, umat disadarkan HP digital, internet digunakan setelah maghrib sampai fajar, tidak ada relevansinya dengan peningkatan pendapatan dan ilmu, adalah kejahatan kepada Allah SWT, ancaman kemiskinan masa depan. Kedua, disadarkan pemimpin, umat, dakwah, pembelajaran, instruksi, penggunaan HP, internet adalah efisiensi ibadah dalam pergerakan antisipasi persaingan untuk penaikan kesejahteraan pendapatan dalam berbagai kehidupan. Dan yang ketiga adalah disadarkan HP-nya tidak boleh dipakai hal-hal yang kurang berguna, lebih-lebih dipakai maksiat kepada Allah. Seharusnya HP-nya dipakai untuk saling memotivasi kebaikan dan kebenaran. Bisa bersama Ismail Satrianto, Angga Praja. Mudah-mudahan materi ini yang namanya membangun desa entrepreneur revolution bermanfaat dan akan terus sampai beberapa episode sampai tamat ya. Buku ini akan terus dibahas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.